Selamat pagi, rekan-rekan semua, dan mohon izin kepada dosen mata kuliah praktik dan laboratorium BK kelompok Ibu Siska Polastri, Master Pendidikan. Di dalam presentasi kali ini, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ahmad Rohmat, Hilda Fauzia, Novita Trinugraini, Nurdwi Rahayu, Paulus Pensies Anggoro, Rifki Maulana, Salsabila, Sally Kristina, Sri Indah Mariani, Waki Datus, dan Yosef Muka akan membawakan materi presentasi dengan judul Teknik Permainan Dinamika Kelompok. Baiklah, langsung saja kami paparkan slide yang pertama, teori pembentukan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa saling berinteraksi dengan orang lain. Karena adanya interaksi membuat manusia berkelompok satu sama lain. Dalam perilaku organisasi, kelompok merupakan suatu tempat untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kelompok mempunyai karakter dan jenis-jenisnya. Daya tarik untuk individu untuk berinteraksi dalam kelompok dan dinamika kelompok itu sendiri. Dengan mempelajari tentang apa saja yang ada di suatu kelompok, maka kita akan mengetahui dinamika apa saja yang akan terjadi dalam berperilaku organisasi. Teori pembentukan kelompok. Teori kedekatan atau propinquity. Teori kedekatan menjelaskan tentang adanya aliansi di antara orang-orang tertentu. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Yang kedua, teori interaksi dari George Homans. Teori interaksi berdasarkan pada aktivitas, interaksi, dan sentimen yang berhubungan secara langsung. Yang ketiga, teori keseimbangan. Teori keseimbangan menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap seperti agama, politik, gaya hidup, perkawinan, pekerjaan, otoritas di dalam menanggapi suatu tujuan. Yang keempat, teori pertukaran. Teori ini ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori kedekatan, interaksi, keseimbangan, semuanya memainkan peranan di dalam teori ini. Secara praktis, pembentukan kelompok bisa saja terjadi dengan alasan ekonomi, keamanan, atau alasan sosial. Jenis kelompok. Pengertian beberapa jenis kelompok. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok kerja bentukan yang didefinisikan oleh struktur organisasi dengan penugasan kerja yang sudah ditentukan. Perilaku-perilaku yang harus ditunjukkan di dalam kelompok ini ditentukan dan diarahkan ke sasaran organisasi. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak terstruktur formal dan tidak ditentukan oleh organisasi dan terjadi karena respons terhadap kebutuhan akan hubungan sosial. Kelebihannya adalah kelompok ini bisa memenuhi kebutuhan sosial anggotanya yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja anggotanya itu. Yang ketiga, kelompok komando. Kelompok komando adalah kelompok yang terdiri dari individu-individu yang melapor langsung kepada manajer tertentu, atau dengan kata lain, kelompok komando adalah manajer dan semua bawahannya. Yang keempat, kelompok tugas. Kelompok tugas adalah orang-orang yang secara bersama-sama menyelesaikan tugas. Yang kelima, kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan khusus dan yang menjadi perhatian masing-masing orang. Yang keenam, kelompok persahabatan.
Kelompok persahabatan adalah persekutuan sosial yang sering dikembangkan dari situasi kerja, ditetapkan bersama-sama karena memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama. Berikut gambar jenis kelompok. Jenis kelompok dijelaskan melalui gambar. Di slide berikutnya, sejarah dinamika kelompok. Sejarah dinamika kelompok tidak terpisahkan dari perkembangan psikologi pada umumnya dan psikologi sosial pada khususnya. Sejarah munculnya dinamika kelompok dapat diuraikan sebagai berikut. Zaman Yunani. Pada masa ini berkembang ajaran Plato, bahwa daya-daya pada individu tercermin di dalam struktur masyarakat dengan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Menurut Plato, daya pikir individu tercermin di dalam golongan pemerintahan, daya kemauan tercermin di dalam golongan ketentaraan, dan daya perasaan tercermin di dalam golongan pedagang. Zaman liberalisme. Pengaruh cara berpikir bebas mengakibatkan individu bebas menentukan segala sesuatu bagi dirinya, dan tiap individu tidak bisa menentukan individu lain dalam kehidupan. Perkembangan selanjutnya, kebebasan ini membawa malapetaka bagi tiap-tiap individu karena individu merasa tidak mempunyai pedoman dalam kehidupan, sehingga mereka tidak merasa memiliki kepastian. Keadaan ini membawa bayang-bayang ketakutan dalam diri individu, sehingga berbagai cara ia tempuh untuk menghilangkan rasa ketakutan dan sekaligus memperoleh pedoman dalam menjalani kehidupan. Zaman ilmu jiwa bangsa-bangsa. Pada masa ini, Maurice Lazarus dan Stanley Hall mempelopori untuk mengadakan suatu penyelidikan terhadap bangsa primitif yang memiliki ciri khas di dalam kehidupannya. Maurice Lazarus dan Stanley Hall mengadakan penyelidikan terhadap adat dan bahasa rakyat dalam hubungannya dengan tingkah laku masyarakat primitif. Dari hasil penyelidikan, pengaruh adat dan bahasa rakyat menimbulkan homogenitas pada masyarakat, sehingga setiap sikap dan tingkah laku anggota masyarakat tidak berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan karena adat dan bahasa rakyat menimbulkan kesamaan psikologi, dan ini tercermin dalam sikap dan tingkah laku. Teori ini kemudian berkembang bahwa setiap masyarakat yang mempunyai kesamaan psikologi menjadi suku bangsa tertentu, lengkap dengan kepribadian masing-masing. Inilah yang kemudian terkenal dengan teori sosial. Zaman gerakan massa. Adanya bentuk pemerintahan autokrasi dengan segala bentuk penekanannya mengakibatkan masyarakat menunjukkan penolakan untuk membebaskan diri dan membentuk pemerintahan yang sesuai dengan yang diinginkan. Gerakan masyarakat yang lebih dikenal dengan gerakan masyarakat mendorong Gustave Le Bon untuk mengajar gejala-gejala psikologis yang timbul dalam gerakan massa melalui penyelidikan secara intensif dan mendalam. Hasil penyelidikan Gustave Le Bon dirumuskan dalam buku The Crowd yang mengakibatkan gerakan massa tersebut dalam setiap individu kehilangan kontrol terhadap dirinya. Apabila ditinjau massa yang memiliki gerakan sedemikian hebat, sudah barang tentu massa tersebut memiliki anggota, norma, pimpinan, dan tujuan yang hal ini tidak ubahnya seperti suatu bentuk kelompok. Zaman psikologi sosial. Penyelidikan terhadap massa telah memberikan motivasi kepada para ahli untuk mengadakan penyelidikan lebih mendalam terhadap massa walaupun dengan risiko yang besar. Namun permulaan abad ke-20, para ahli mengubah arah penyelidikannya dan mereka lebih tertarik untuk mengadakan penyelidikan terhadap gejala-gejala psikis dalam situasi tertentu yang dipandang dapat memberi hasil yang efektif. Oleh karena itu, Edward R. Ross mengadakan penyelidikan terhadap hubungan psikis antara individu dengan lingkungannya yang ditulis dalam buku Sosial Psikologi. Buku ini ternyata
dapat mendorong ahli lain untuk merumuskan secara tegas objek psikologi sosial, yang ternyata objek tersebut adalah suatu studi yang mempelajari tingkah laku individu dalam hubungannya dengan situasi sosial. Dalam meninjau situasi sosial, maka situasi tersebut adalah situasi yang mengakibatkan berkumpulnya sejumlah individu pada saat tertentu. Hal ini tidak berbeda dengan anggapan bahwa situasi sosial berarti membawa pula adanya kelompok. Zaman dinamika kelompok. Eric Hofstrom mengawali kegiatan penyelidikan yang disusun dalam buku Escape from Freedom untuk menunjukkan perlunya individu untuk bekerja sama dengan individu lain, sehingga timbul solidaritas di dalam kehidupannya. Hal ini disebabkan karena terdorong oleh adanya keinginan individu untuk memperoleh kepastian dalam kehidupan ketika hasrat kepastian ini hanya diperoleh apabila masing-masing individu memiliki solidaritas. Moreno mengemukakan bahwa perlu kelompok-kelompok kecil seperti keluarga, regu kerja, regu belajar, ketika di dalam kelompok itu terdapat suasana saling menolong, hingga kohesi menjadi kuat. Dan kelompok yang makin kuat kohesinya, makin pula besar moralnya. Dalam hal ini Moreno telah menunjukkan dengan jelas bahwa kelompok-kelompok yang lebih konkret daripada ahli-ahli psikologi sosial, dan Moreno menunjukkan pula pengaruh kelompok tersebut terhadap kehidupan individu dari kelompok itu. Kurt Lewin telah menyimpulkan bahwa tingkah laku sangat dipengaruhi oleh kelompok yang menjadi anggotanya. Jadi jelaslah bahwa kelompok itu memang benar-benar mempunyai pengaruh terhadap kehidupan individu. Dinamika kelompok. Dinamika kelompok lebih ditekankan pada peninjauan psikologi sosial karena yang terpenting sampai sejauh mana pengaruh interaksi sosial individu di dalam kelompok terhadap masing-masing individu sebagai kelompok. Unsur-unsur dinamika kelompok. Ada 10 unsur dinamika kelompok yang terdiri dari tujuan kelompok, kekompakan kelompok, struktur kelompok, fungsi tugas kelompok, pengembangan dan pemeliharaan kelompok, suasana kelompok, efektivitas kelompok, tekanan kelompok, dan maksud terselubung. Dinamika kelompok secara etimologi berasal dari bahasa Yunani dari kata dynamics, yang bermakna kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamika adalah gerak dari dalam tenaga yang menggerakkan dan penuh semangat. Dalam bahasa Inggris yaitu dynamics, mempunyai arti tentang dinamika kelompok adalah mempunyai gairah atau semangat untuk bekerja sama, adanya interaksi, saling mempengaruhi, dan ketergantungan antara kelompok satu sama lain, secara timbal balik di antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhannya. Dinamika kelompok dapat diartikan melalui asal katanya, yaitu dinamika dan kelompok. Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan yang bersama. Tujuan dinamika kelompok. Yang pertama, membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok lain, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai. Yang kedua, menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. Yang keempat, menimbulkan adanya itikat yang baik di antara sesama anggota kelompok. Berikut gambar proses dinamika kelompok. Alasan dinamika kelompok. Individu tidak mungkin hidup sendiri di dalam masyarakat.
Individu tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kehidupannya. Dalam masyarakat yang besar, perlu adanya pembagian kerja agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Masyarakat yang demokrasi dapat berjalan baik apabila lembaga sosial dapat bekerja dengan efektif. Fungsi dinamika kelompok. Yang pertama, individu satu dengan yang lain terjadi kerjasama. Yang kedua, dinamika kelompok memudahkan segala pekerjaannya. Yang ketiga, dinamika kelompok adalah segala pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dapat teratasi. Yang keempat, dapat meningkatkan masyarakat yang demokratis. Individu satu dengan yang lain dapat memberikan masukan atau berinteraksi dengan yang lainnya. Penerapan konsep dinamika kelompok. Yang pertama adalah kelompok sebaya. Penerapan konsep dinamika kelompok pada kelompok sebaya adalah adanya kesamaan satu dengan yang lainnya berdasarkan usia, kebutuhan, dan tujuan. Yang kedua, bersifat sementara. Yang ketiga, mengajarkan individu tentang kebudayaan yang luas. Yang keempat, anggotanya adalah individu yang sebaya. Penerapan konsep dinamika kelompok juga terdapat dalam masyarakat. Adanya kebutuhan yang sama untuk memenuhi kehidupan membuat manusia terlibat dalam aktivitas kelompok. Karena adanya tujuan yang ingin dicapai secara bersama, maka mereka berorganisasi sesuai yang mereka butuhkan satu sama lainnya. Konsep dasar teknik permainan dinamika kelompok. Konsep dasar teknik permainan dinamika kelompok mengajarkan untuk mengenalkan diri sendiri, pengenalan dengan orang lain, cara berkomunikasi, bentuk kerjasama kelompok, dan mengikuti norma atau aturan kelompok. Kegiatan dalam dinamika kelompok ini bersifat umum, yaitu berupa permainan ataupun diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Untuk menghindari kejenuhan peserta dalam mengikuti pelatihan, kita berikan permainan-permainan yang menarik, namun mempunyai refleksi ataupun filosofi bagaimana seharusnya proses dalam kelompok tersebut dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Saat ini permainan latihan dinamika kelompok ada sekitar 200 macam yang mencakup beberapa tujuan kelompok. Hal ini didasarkan dari penelitian Dr. Sudarsono Thomas, Master Edukasi di tahun 1997. Pada setiap tujuan kelompok tersebut terdapat berbagai permainan dan untuk penerapannya dibutuhkan pembimbing atau fasilitator, harus mampu menghubungkannya dengan latihan yang sedang berlangsung. Jenis permainannya, yang pertama, berkenalan dan membentuk kelompok. Permainan ini umumnya digunakan apabila sebagian besar peserta belum saling mengenal. Terdapat beberapa permainan diantaranya yaitu kartu nama, rantai nama, menggambar peran diri, pembentukan kelompok kerja, dan menyatakan pepatah. Jenis permainan berikutnya yaitu komunikasi. Kebersamaan dan keterbukaan di antara peserta harus dapat diungkapkan baik lewat tindakan maupun ucapan. Oleh karena itu, keterampilan berkomunikasi sangat diperlukan dan harus menjadi pokok bahasan yang penting dalam pengembangan kelompok. Terdapat beberapa permainan komunikasi yaitu antara lain distorsi komunikasi, membagi tingkat, membeli dan menjual radio, toko sepatu, komunikasi dua arah, komik desas-desus, dan latihan menyimak. Jenis permainan berikutnya adalah diskusi. Diskusi merupakan salah satu cara pemecahan masalah orang dewasa dalam suatu kelompok dan pada kenyataannya pelaksanaan diskusi ini sering menimbulkan masalah baru. Terdapat beberapa permainan yaitu antara lain membagi tongkat, membeli dan menjual radio,
toko sepatu, dan membagi kue. Jenis permainan berikutnya adalah kerjasama. Dalam suatu latihan diharapkan para peserta menjadi suatu kelompok yang kompak. Permainan diberikan setelah para peserta berkenalan, bersamaan dengan bahasan tentang komunikasi. Terdapat beberapa permainan yang melatih kerjasama, yaitu antara lain bujur sangkar berantakan, menggambar bersama, menggambar kelompok, menang sebanyak mungkin, dan refleksi kerjasama. Jenis permainan berikutnya adalah kepemimpinan. Suatu kelompok biasanya tidak dapat berjalan dengan lancar apabila tidak dipimpin oleh seorang yang baik. Kerjasama, diskusi, maupun kegiatan lainnya banyak ditentukan oleh kepemimpinan dari ketua kelompok. Untuk itu, peserta harus dapat merasakan bagaimana dipimpin dan bagaimana pula cara memimpin yang baik. Terdapat beberapa permainan untuk kepemimpinan, yaitu antara lain memimpin diskusi, membersihkan jendela, membimbing tunanetra. Jenis permainan berikutnya adalah mengembangkan masyarakat. Dalam hal ini, peserta diharapkan berkreasi dalam segala hal, sehingga masyarakat nantinya dapat berkembang dengan baik. Hal ini terlihat bahwa sebagian besar masyarakat masih hidup terkurung dalam hal yang kuat, sehingga dalam memecahkan masalah sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan kebiasaan mereka. Terdapat beberapa permainan yang mengembangkan masyarakat, yaitu antara lain menerka kebutuhan, membuat garis sepanjang mungkin, dan membuat lubang. Kesimpulannya adalah yang terpenting dalam permainan atau latihan dinamika kelompok adalah prosesnya dan bukan hasilnya. Hukuman dan sanksi dalam permainan. Setiap permainan untuk yang kalah pasti ada hukumannya. Misalnya dalam permainan dinamika kelompok ini, setiap kelompok yang kalah ada hukumannya. Contoh permainan dinamika kelompok dan hukumannya. Yang pertama, membuat sebuah bangunan dari sedotan. Bahan yang digunakan adalah sedotan sebanyak 50 buah. Waktu yang dibutuhkan di dalam permainan adalah 30 menit. Instruksi permainan. Buatlah bangunan apa saja, bisa rumah, gedung, rumah ibadah, dan lain-lain dengan menggunakan sedotan ini. Bangunan yang kalian buat harus kokoh dan tidak gampang roboh ketika ditiup angin. Bangunan tersebut kokoh atau tidak akan dibuktikan dengan apakah bangunan tersebut roboh dan tidak ketika ditiup oleh fasilitator. Tujuan dari games ini adalah kerelaan untuk menerima dan mendengarkan pendapat dari teman sekelompok, melatih kepekaan imajiner, dapat berimajinasi bangunan apa yang bisa dibuat dari sedotan. Tujuan lainnya adalah melatih kecepatan berpikir. Yang keempat, melatih mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dan yang terakhir, mau menerima kegagalan untuk dijadikan pelajaran untuk yang akan datang. Hukumannya, pada permainan ini hukuman yang diambil adalah pengurangan nilai atau pemotongan waktu. Jika waktu yang diberikan habis, maka permainan telah selesai dan dianggap gagal kelompok itu. Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain. Kesimpulan lainnya adalah menguraikan kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam situasi kelompok yang menentukan perilaku kelompok dan anggotanya. Kesimpulan yang ketiga adalah merupakan suatu metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai kerjasama kelompok ini dan berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan individu yang belum saling mengenal satu sama lainnya menjadi satu kesatuan kelompok dengan satu tujuan
satu norma, dan satu cara pencapaiannya yang disepakati bersama. Saran dari teknik permainan dinamika kelompok adalah bagi seorang yang ingin membuat kelompok menjadi kompak di dalam dinamika kelompok ini adalah untuk melatih suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara teratur antara anggota yang satu dengan yang lain. Dinamika kelompok juga merupakan suatu metode dan proses yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kerjasama kelompok ini dan berusaha menumbuhkan dan membangun kekompakan kelompok dari kumpulan individu yang belum saling mengenal dan menjadi satu kesatuan kelompok dengan satu tujuan dan satu pencapaiannya yang disepakati bersama. Terima kasih untuk teman-teman dan juga Ibu dosen. Keterangan selengkapnya ada di dalam makalah kami. Sekian presentasi dari kelompok 4.